Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class One. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 87 sampai dengan 96. Nah, adik-adik di pembelajaran 2 di sini dimulai dengan percakapan antara Beni dan ayahnya di kebun cengkeh atau cengkih milik Pak Rudi. Kita baca dulu ya. Kata Beni, "Ayah, tadi sewaktu kita datang di daun-daun cengkih dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi?" Lalu jawab ayah, "Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena sinar atau panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air." Lalu kata Beni, "Oh begitu. Ya, energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda." Ya, kemudian sekarang adik-adik kita akan menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda dengan melakukan percobaan berikut ini. Untuk tujuannya adalah mengamati perubahan wujud benda. Alatnya ada es batu, mangkok, palu, atau martil. Nah, cara kerjanya kita siapkan alat dan bahannya, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil seperti ini ya menggunakan martil atau palu, lalu letakkan beberapa potong es di mangkuk seperti ini. Ya, kemudian letakkan es tersebut di bawah sinar matahari, ada gambarnya di sini ya dan nomornya juga ya selama 5 menit. Lalu kemudian pada akhirnya yang kelima langkahnya es batu akan mencair. Sekarang simpulkan hasil percobaanmu, tuliskan di kolom berikut. Nah, Karina sudah buatkan. Nah, di sini kurang besar sedikit ya. Nah, dengan adanya perubahan kalor atau pemanasan dapat menyebabkan berubahnya wujud suatu benda. Pada saat suatu zat melepaskan kalor, maka suatu zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Ya, itu kesimpulannya. Nah, kemudian adik-adik di bagian ayo berlatih untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Berhati-hati ya ketika melakukan percobaan menggunakan kompor. Nah, nanti minta bantuan ayah atau ibu. Nah, nanti tuliskan seperti ini ya. Karina sudah buat di sebelah kanan, tuliskan prosedur percobaannya. Judul percobaan, yaitu percobaan pengaruh kalor terhadap wujud benda. Tujuannya mengamati pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Alatnya ada kompor, panci atau penggorengan, dan mentega. Langkahnya yang pertama, hidupkan kompor, letakkan mentega dalam panci atau penggorengan. Letakkan panci penggorengan di atas kompor menyala, lalu amati perubahan yang terjadi pada mentega. Kesimpulannya, mentega mengalami perubahan wujud karena terkena kalor atau panas dari panci atau penggorengan. Mentega yang merupakan zat padat berubah menjadi zat cair. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Nah, kemudian berikutnya ada teks bacaan dengan judul peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, sekarang adik-adik yuk kita temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi tadi. Ya, boleh adik-adik cari arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karina sudah contohkan ada beberapa di sebelah kanan ini. Karina besarkan dulu ya. Nah, arti kata baku adalah proklamasi, artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, pemakluman atau pengumuman. Yang tidak bakunya hanya satu Karina temukan yaitu proklamir. Ini tidak ada artinya ya kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, sekutu.
Ini adalah gabungan dari beberapa negara yang bekerja sama. Lalu perundingan, proses, cara, perbuatan berunding atau merundingkan, pembicaraan, perembukan, dan permusyawaratan. Lalu ada juga pamflet, artinya surat selebaran. Lalu heroik, artinya bersifat pahlawan. Karina kecilin lagi ya. Nah, berikutnya yang di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut. Ya, nah di sini ada beberapa pertanyaan dalam bentuk diagram, tapi Karina akan menjawab ke bawah karena tidak muat ya di sini. Yang pertama, jawablah pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut. Ya, yaitu, nah nomor 1 soalnya bukan itu ya, nomor 1 itu yang ini ya. Kapan nih yang kita mulai dari sini. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi yaitu pada 16 Agustus 1945. Lalu siapakah ini yang kedua? Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatma. Di sini Ibu Karina kurang ya nih, Fatmawati ya, Ibu Fatmawati. Kemudian dan Guntur Soekarno Putra. Berikutnya, siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok, yaitu tokoh pemuda. Lalu apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berikutnya apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Ya, yang di bagian ini. Ya, ini tadi juga sudah yaitu mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya atau yang terakhir, apa hasil dari kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu, Karina besarin sedikit, yaitu setelah melalui perdebatan yang ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang, yaitu mungkin sekitar pukul 23 WIB. Nah, Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ini adalah tempat Ahmad Subarjo bekerja, di mana mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kolom berikut ini. Yang pertama, penyebar luasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, penyebaran beritanya dilakukan dengan menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio dan surat kabar, dan para gubernur di wilayahnya. Yang B, bagaimana reaksi dari masyarakat Indonesia? Reaksi yang ditujukan, reaksi masyarakat ditujukan dengan rapat raksasa di lapangan Ikada, yaitu Ikatan Atletik Jakarta, ya di Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, yang berikutnya kita cek ada lagu ya judulnya Hari Merdeka. Nanti boleh dinyanyikan sesuai dengan arahan Bapak Ibu Guru ya. Nah, berikutnya adik-adik kita akan ke bagian ayo berdiskusi ya. Nah, ini tentang tari ya. Yang pertama kita akan menjawab apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Tari tunggal. Tari yang dilakukan oleh satu orang penari tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersama. Yang kedua, tari berpasangan. Tarian yang dilakukan secara berpasangan oleh dua orang penari. Tarian berpasangan dapat dilakukan oleh banyak orang secara berpasang-pasangan. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putri. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putra. Ada juga tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putri. Lalu berikutnya tari berkelompok. Ya, nah tari berkelompok ini adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok atau dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama.
Yang berikutnya, bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, pola lantainya dilakukan oleh satu orang penari, dapat dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai tari berpasangan maupun kelompok bisa dilihat berupa garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari dan juga dilihat merupakan formasi yang dibuat oleh penari kelompok tersebut ya. Tuliskan hasil diskusinya. Nah, pola lantai tarian yang dapat dilakukan oleh satu orang penari dapat dilihat dari garis-garis di lantai ya yang berpasangan juga ya. Nah, ini boleh adik-adik catatkan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.